Hai semua, perkenalkan nama saya Nadila Bruginting dengan NIM 12124111045 kelas PGSDF 2021 dengan dosen pengampu Bapak Khairul Usman SSI MPD. Di sini saya akan memaparkan mengenai tugas aplikasi komputer saya, yakni tugas proyek aplikasi komputer. Selamat menyaksikan. Di sini saya akan memaparkan materi tentang pengertian jenis-jenis, contoh, dan fungsi aplikasi komputer. Yang pertama, pengertian aplikasi komputer. Aplikasi komputer merupakan sebuah perangkat lunak atau software program komputer yang ditulis dalam bahasa programan yang berfungsi melaksanakan perintah sesuai dengan keinginan dari pembuat aplikasi. Ada banyak sekali para ahli ataupun tokoh-tokoh yang mengemukakan pendapat mereka mengenai pengertian dan definisi dari aplikasi komputer. Beberapa di antaranya, yang pertama yakni menurut Jugianto pada tahun 1969 halaman 12, aplikasi adalah penggunaan dalam suatu komputer atau instruction atau pernyataan yang disusun sedemikian rupa sehingga komputer dapat memproses input menjadi output. Menurut Rahmat Hakim S, aplikasi adalah perangkat lunak yang digunakan untuk tujuan tertentu seperti mengolah dokumen, mengatur Windows dan permainan atau game dan sebagainya. Menurut Habib Santoso, aplikasi adalah suatu kelompok file terdiri dari form, class, report yang bertujuan untuk melakukan aktivitas tertentu yang saling berkaitan. Dan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 1998 halaman 52, aplikasi adalah penerapan dari rencana sistem untuk mengelola data yang menggunakan aturan atau ketentuan bahasa programan tertentu. Materi berikutnya adalah jenis-jenis aplikasi sistem komputer dan penggolongannya. Aplikasi komputer merupakan sebuah perangkat lunak atau software program komputer yang ditulis dalam bahasa programan yang berfungsi melakukan perintah sesuai dengan keinginan dari pembuat aplikasi. Yang pertama adalah aplikasi kantor yang merupakan program aplikasi yang digunakan untuk mengerjakan pekerjaan kantor. Yang kedua adalah aplikasi multimedia yang merupakan aplikasi yang dapat digunakan untuk mendengarkan musik, gambar bergerak, video, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada aplikasi desain grafis yang merupakan aplikasi untuk mendesain atau mengolah gambar yang ada sehingga dapat menghasilkan perpaduan yang diinginkan. Yang keempat, aplikasi permainan yang merupakan aplikasi untuk bermain atau dapat dikatakan sebagai aplikasi hiburan. Dan yang kelima, aplikasi jaringan komputer yang merupakan aplikasi untuk membangun sebuah jaringan komputer sehingga mengatur struktur jaringan komputer yang ada. Yang berikutnya adalah contoh program aplikasi komputer dan fungsinya. Yang pertama, Windows Explorer. Aplikasi ini merupakan software yang ada dan wajib ada pada setiap komputer dikarenakan fungsinya amat vital. Windows Explorer berfungsi untuk mengekspor seluruh file yang ada pada milik Anda. Kemudian yang kedua yakni Microsoft Word yang merupakan aplikasi untuk mengetik yang biasanya digunakan untuk keperluan kantor di bidang pendidikan maupun di bidang lainnya. Yang kedua, Microsoft Word yang merupakan aplikasi untuk mengetik yang biasanya digunakan untuk keperluan kantor di bidang pendidikan maupun di bidang lainnya. Microsoft Word sendiri memiliki fungsi untuk mengolah kata seperti mengetik, membaca dokumen, dan mengedit dokumen. Penataan data juga jauh lebih rapi. Yang keempat, Microsoft PowerPoint yang memiliki fungsi untuk menampilkan data dalam bentuk slideshow atau presentase, sering digunakan oleh para pengusaha, dosen, atau guru saat mengajar. Dan yang kelima itu WinMap. WinMap merupakan software multimedia yang banyak digunakan oleh para user komputer. Software ini dapat digunakan untuk memutar lagu berformat MP3 dan video berbagai format. Kemudian materi yang berikutnya yakni dampak positif dan negatif dari penggunaan aplikasi komputer. Yang pertama, dampak positif. Ada banyak sekali dampak positif yang ditimbulkan dari penggunaan aplikasi komputer. Beberapa di antaranya, yang pertama yakni internet sebagai media komunikasi yang merupakan fungsi internet yang paling banyak digunakan, di mana setiap pengguna internet dapat berkomunikasi dengan pengguna lainnya di seluruh penjuru dunia. Yang kedua, media pertukaran data dengan menggunakan email, newsgroup, FTP, dan www. Para pengguna internet di seluruh dunia dapat saling bertukar informasi dengan cepat dan mudah. Yang ketiga, media untuk mencari informasi atau data. Perkembangan internet yang pesat menjadikan www sebagai salah satu sumber informasi yang paling akurat. Yang keempat, kemudahan memperoleh informasi yang ada di internet sehingga manusia tahu apa saja yang terjadi. Yang kelima, bisa digunakan sebagai lahan informasi untuk bidang pendidikan, kebudayaan, dan lain sebagainya. Dan yang keenam,
kemudahan untuk melakukan transaksi dan bisnis dari bidang perdagangan sehingga tidak perlu pergi ke tempat penawaran ataupun penjualan. Yang berikutnya adalah dampak negatif dari menggunakan aplikasi komputer. Yang pertama, merajalelanya pornografi, kemudian banyaknya terjadi kejahatan online, lalu kebohongan terjadi di mana-mana, dan yang terakhir terjadinya pencurian data, dan masih banyak lagi. Sekianlah hasil dari pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas partisipasinya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Bye-bye.